Ini gue kasih tau kalian, semua yang keluar dari mulut gue, atau bahkan mulut kalian, itu adalah plagiarisme semuanya. Wow. Pasti tata krama belum ditemukan di sini. Aku barusan plagiat Squidward. Tapi aku barusan plagiat lagi. Berarti setiap kali aku ngomong, udahlah bodo amat. Ya, jadi dari intro tadi udah kelihatan lah ya, ini video bakal bahas soal apa itu klarifikasi. Ya klarifikasi sih, tapi kok gitu-gitu amat ya klarifikasinya. Entah itu edukasi berkedok klarifikasi atau kebalikannya, klarifikasi berkedok edukasi. Udahlah, nggak penting juga. Intinya ketika aku tonton itu dan denger, karena aku merasa memang itu untukku ya. Jadi aku lihat kok kayak ada beberapa statement ya yang cukup menggelitik gitu. Dan ya jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja deh ke poin yang pertama. There's nothing new under the sun. Ya banyak sekali ya dari komentar-komentar yang ternyata menggunakan kata-kata ini. Sampai yang klarifikasi pun juga pakai kata-kata ini dong. Di hidup ini, ada pepatah, there's nothing new under the sun. Tapi aku cuma punya satu pertanyaan sih buat kalian yang komen ataupun pakai kata-kata ini. Kalian tahu nggak sih awalnya kata-kata ini itu dari mana? Nah, sebetulnya kata-kata there's nothing new under the sun itu berasal dari ayat Alkitab, tepatnya dari kitab Pengkhotbah 1 ayat 9. Dan ini adalah versi lengkap dari ayat tersebut dalam bahasa Inggris. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat konteks yang lebih besar, kitab Pengkhotbah ini waktu itu ditulis oleh Raja Salomo ya. Dan kalimat ini ada di pasal 1 dan tepatnya di bacaan yang pertama yang berjudul Everything is Meaningless. Bacaan ini terdiri dari 11 ayat dan berisi tentang bagaimana siklus kehidupan di dunia, mulai dari siklus matahari, siklus air, siklus angin, dan siklus bumi, juga siklus kehidupan dan sejarah manusia. Nah, konteks dari Is Nothing New Under the Sun pada bacaan ini adalah lebih mengarah bagaimana kehidupan itu akan selalu berputar seperti suatu siklus ya. Maka dari konteks bacaan aslinya di kitab Pengkhotbah, terutama pada bacaan Everything is Meaningless, sebetulnya kalimat There is nothing new under the sun ini sama sekali tidak digunakan dalam konteks originalitas maupun plagiarisme. Yang mengherankan adalah kok bisa kalimat ini tiba-tiba dipenggal, ayat ini tuh dipenggal ya, cuma bagian akhirnya aja, dan digunakan untuk menetralisir plagiarisme. Yang menurutku kok nggak bijak juga ya sepertinya menggal-menggal ayat Alkitab seperti itu. Nah, untuk statement yang ini nih, Ya, orang bilang plagiarisme karena nggak kasih dong bang kredit. Gimana caranya kita kasih kredit? Kalau pemikiran itu lu pernah nonton misalnya di TikTok, gue selalu banyak banget. Gue ngerangkai dari berbagai macam tokoh. Dan apakah gue harus ingat semuanya? itu sebetulnya nggak salah-salah banget ya. Betul, kalau misalnya kita itu mendapat info dari terlalu banyak sumber, maka kita bisa lupa dapatnya dari mana kayak gitu. Nah, cuma nih untuk kasus yang satu ini agak-agak kurang tepat ya, karena dari 23 itu kan 22 itu dari satu orang, dari Andrew. Masa iya sih dari 22 kali itu nggak ada satupun yang inget? Masa nggak inget sih? Ya oke lah ya, di dalam videonya dia sempat mention bahwa kalau yang kopi 80.000 itu bukan dari Iman Gaji, tapi dari Donald Trump. Bahkan yang kopi 80.000 ada yang bilang kan, oh bang lo ambil idenya dari Iman Gaji. Bukan, gue bukan copycat dari dia. Gue copycat dari Donald Trump. Yang waktu itu Donald Trump bilang konteksnya adalah naik pesawat first class, dan dia ubah menjadi kopi gitu. Cuma agak aneh juga sih kenapa plotnya itu bisa mirip-mirip sama kayak punyanya Iman. Jadi sama-sama bahas kopi, sama-sama di Starbucks, sama-sama di lobby-lobby hotel, terus sama-sama perhatiin orang-orang yang di sekitar gitu. Jadi plotnya itu mirip. Mungkin kebetulan aja kali ya, kita kan nggak tahu juga, ya nggak? Oke, berarti dari 23 kita buang satu lah ya, 22. Udah, yang dari Iman nih nggak ada nih. 22 dari Andrew semua. Dan satu statementnya yang soal perputaran uang akan selalu kembali ke orang kaya, itu katanya juga bukan dari Andrew, dapatnya dari conference di Amerika. Contohnya, video waktu itu gue bilang tentang uang ya, uang yang di print dari US tuh, dapatkan orang US, itu balik ke orang kayanya lagi. Itu bukan dari Andrew Tate, itu kata-kata dari salah satu kongres di US. Oke lah, kita buang satu lagi. Kan masih ada 21 tuh. Ya nggak tahu ya, mungkin anggap aja separuhnya lah. Separuhnya bukan dari Andrew, dari siapa. Oke, masih ada 10 kalau memang dari Andrew, memang betul ya dari Andrew. Masa sih nggak ada satupun yang inget? Atau mungkin takut ya nyebutinnya, kan Andrew Tate secara kan figur yang cukup kontroversial gitu.
Nah, terus selanjutnya mohon maaf dulu nih ya, aku karena nggak tahu ini bener atau enggak. Cuma waktu aku lagi dengerin Daddy's Issues di podcastnya yang di Noise, nah itu tiba-tiba Om Deddy itu kayak nyindir Andrew Tate Indonesia. Nah, ngomongnya itu kayak gini nih. Learn how he talk, learn how he walk, learn how he... Pokoknya segala sesuatunya. Tapi yang positifnya. Bukan artinya lu dengerin Andrew Tate, terus lu jadi Andrew Tate-nya Indonesia. Gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apakah betul Om Deddy ini lagi nyindir si Andrew Tate Indonesia atau enggak? Coba deh kalian tulis di kolom komentar. Ini gue kasih tau kalian, semua yang keluar dari mulut gue atau bahkan mulut kalian itu adalah plagiarisme semuanya. Semuanya udah pernah diomongin dalam bahasa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda, dalam format yang berbeda. Tunggu. Kok perasaan dulu bilangnya nggak kayak gini ya? Dulu perasaan bilangnya gini deh. Ini edukasi-edukasi yang gue sampein di sini, itu lu gak bahkan ketemu di tempat lain. Karena ini semua dari otak gue sendiri. Kok sekarang jadi beda? Tapi ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Kan kalau misalnya orang mau berubah pandangan kan sah-sah aja, boleh-boleh aja kan. Cuma kok kenapa kita dibawa-bawa gitu loh? Kenapa jadi di semua yang keluar dari mulutku sekarang ini dan mungkin yang lagi keluar di mulut kalian yang nonton sekarang juga jadi plagiat gitu? Ya of course kalau lu cari mau siapapun, lu sebut gua, orang bikin konten, gua bisa cari semua orang yang ngomong sama kayak dia dengan cukup waktu. Gini loh, kalau misalnya kita lagi bahas konteks plagiarisme atau plagiarisme ya, itu bukan masalah apakah omongan yang sekarang aku omongin ini udah pernah diucapkan orang lain atau belum. Bukan. Poin utamanya bukan di sana, tapi poin utamanya itu ada 4. Nah, ini nih. Yang pertama, to steal and pass off the ideas of words of another as one's own. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya itu kalau ada kata-kata atau ide orang lain dan kita akui sebagai milik kita, itu termasuk plagiarisme. Yang kedua, to use another production without crediting the source. Ini maksudnya kalau misalnya kita ngambil suatu apapun, image ataupun klip ataupun sound, biasanya yang paling kena sound dan kita pakai tanpa izin. Nah, itu kan kena di YouTube, kena langsung copyright. Yang ketiga, to commit literally theft. Nah, ini udah jelas ya, pencurian literatur. Dan yang keempat, to present as new and original an idea or product derived from an existing source. Jadi produk yang sudah ada itu aku presentasikan seakan-akan itu milikku sendiri, itu buatanku sendiri. Itu yang keempat. Nah, jadi dengan kata lain, plagiarisme itu bukan soal udah ada atau belum, bukan, tapi lebih ke arah tindakan fraud, penipuan bahwa punya seseorang jadi milikku. Jadi kalau misalnya mau dicari nih orang yang ngomongnya persis plek ketiplek sama kayak aku ngomong sekarang, ya monggo cari aja. Kalau ketemu ya udah, nggak ada masalah juga. Karena aku nggak pernah ngeklaim bahwa ini kalimat dari aku sendiri. Itu poinnya. Nah, terus ini juga sebenarnya ada contoh-contoh plagiarisme, ada 6 ya. Cuma kita akan fokus ke 2 poin aja nih. Yang poin pertama, copying words or ideas from someone else without giving credit. Jadi ingat ya, kalau misalnya kita mengcopy kata-kata atau ide orang lain, kita pakai dan kita tidak memberikan apresiasi atau kredit, itu kena. Yang kedua, changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit. Meskipun kalimat itu sudah kita ubah-ubah, tapi struktur atau poinnya itu tetap sama dan kita nggak kasih kredit atau apresiasi, itu kena juga. Ini sebenarnya lebih gampang konteksnya dijelasin kalau kalian tahu musik ya. Karena gue pemain piano, gue seorang pianis. Gue tahu jelas kalau misalnya lagu pop, ya mau pop Indonesia, pop luar, itu selalu sama. Kalau main di kunci C, let's say, selalu dari A ke F ke C ke G, A F C G, chordnya selalu sama. Semuanya plagiat. Lu dengerin semua lagu Indonesia, itu pasti ada dari lagu dari Cina diambil, ada lagu dari mana diambil. Semuanya itu plagiat. Mungkin melodinya diganti sedikit gitu. Berapa bar diganti melodinya. Tapi chordnya pun sama semua. Jadi lu mainin chord sama semua nih, lu genjreng di gitar sama semua. Gue bilang A, F, C, G, lu bisa nyanyiin mungkin 1000 lagu. Ya apakah 1000 lagu itu plagiat semua? Bukan. Ya kan? Jujur nih, kalau untuk statement yang satu ini, aku sebagai sesama pemusik pun agak kebingungan ya. Karena harusnya kalau sudah pemusik itu ngerti lah. Kalau musik itu komponennya nggak cuma satu. Mulai dari melodi, ritme, tempo, chord, lirik, dan masih banyak lagi yang mungkin aku belum sebutin gitu.
Nah, jujur yang bikin aneh dan bikin bingung adalah kenapa dari sekian banyak komponen itu yang dibahas cuma satu. Dan malah yang dibahas itu adalah chordnya. Yang notabene, buat yang belum tahu, chord major dasar itu cuma ada 7. C, D, E, F, G, A, B. 12 kalau sama crashnya, 24 kalau sama minornya. Dan dalam satu lagu itu pasti ada satu kunci dasar, misalnya C. Nah, kalau kita udah tentukan kunci dasarnya, untuk lagunya bisa mengalir atau ngeflow, itu progresinya ya dari 24 itu mungkin cuma akan kepake 6 atau 7 aja gitu. Ya, jadi menurutku kalau misalnya sebagai pemusik lah ya, harusnya sudah aware, sudah tahu kalau misalnya ada kesamaan chord di antara lagu-lagu, itu merupakan hal yang sangat wajar dan biasanya terjadi secara unintentional. Sehingga membuat perbandingan dengan chord ini sangat tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan plagiarisme. Apalagi mengingat bahwa di musik itu ada banyak sekali komponen yang perlu diperhatikan. Contoh misalnya melodi dan lirik. Misalnya lagu western, itu banyak sekali lagu western yang hanya pakai 4 chord diulang-ulang dari awal sampai akhir. Kalau ada lagu lain yang pakai 4 chord itu, tapi temponya dirubah, liriknya dirubah, melodinya dirubah, ya itu sudah bukan plagiarisme. Monish Pabrai itu punya buku namanya Dando Investor. Di bukunya dijelaskan adalah dia ngaku dia adalah seorang shameless copycat. Dia adalah seorang plagiator yang nggak punya malu. Bingung nggak kalian? Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Oke, dari informasi lebih lanjut dari videonya dan dari beberapa sumber yang aku cari juga, dalam konteks ini Monish Pabrai merujuk kepada strategi investasi Warren Buffett. Nah, di mana dia meniru plek-plekan strategi investasi dari Warren Buffett dan dia menilai bahwa jika ada orang lain yang memiliki strategi yang sudah berhasil, ya sudah, dia tinggal menirunya saja. Dia akan copycat semuanya. Disinilah letak perbedaannya. Monish Pabrai tidak pernah mengklaim bahwa strateginya itu berasal dari dirinya ataupun dia yang menemukannya. Melainkan dia dengan terang-terangan mengatakan bahwa itu adalah strategi dari Warren Buffett yang dia tiru, dia jiplak plek-plekan. Hal inilah yang membuat Monish Pabrai tidak bisa disebut sebagai plagiator, melainkan Monish Pabrai adalah orang yang mau mengakui dengan rendah hati bahwa dia belajar dengan cara meniru orang lain. Lu bilang gua, oh lu plagiatnya Andrew Tate, lu bisa nggak jadi gua? Lu bawa opini yang sama, naik Avanza lu nggak bakal laku. Bedanya itu lu sama gua, ya. Wih, ini nih. Ada apa dengan Avanza? Kok jadi bawa-bawa Avanza? Kok jadi bawa-bawa mobil? Terus terang loh, aku sendiri gak punya mobil. Maksudnya aku belum pernah beli mobil sendiri. Mobil ada sih sekarang di depan, itu pun mobil punya orang tua. Usianya pun sudah lebih tua daripada usiaku sekarang. Dan kelasnya pun di bawah kelas Avanza. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih harus bawa-bawa mobil? Kenapa sih harus bawa-bawa kekayaan? Dan kenapa harus dikaitkan dengan kredibilitas seseorang dalam berbicara? Ya tapi emang harus aku akui ya, kalau orang kaya nih, ngomong tai kucing pun jadi motivasi. Kalau orang menengah ataupun orang miskin, ngomong motivasi pun kebalikannya, bisa jadi tai kucing. Ironis emang, tapi itu kenyataannya gitu. Jujur menurutku sendiri, kalau memang mau mengubah sistem edukasi, mau menjadi edukator gitu, harusnya nggak perlulah sampai bawa-bawa kekayaan kayak gitu. Harusnya malah justru kebalikannya, mengajarkan untuk bisa menilai orang tidak hanya dari kekayaannya gitu. Oke, aku ambil satu contoh deh. Deddy Corbuzier, Om Deddy. Sebelum Om Deddy bikin podcast Close the Door waktu masih di Trans, itu ada acara TV-nya yang judulnya Hitam Putih. Ini pasti udah banyak yang tahu. Nah, apakah di Hitam Putih semua narasumber yang diundang berasal dari orang-orang kaya? Enggak kan? Justru banyak juga narasumber yang berasal dari orang-orang biasa untuk diundang dan menceritakan pengalaman mereka. Pertanyaannya, kalau memang mereka nggak punya Avanza, kalau memang mereka nggak kaya, apakah kisah hidup mereka itu, pengalaman yang mereka bagikan itu pantas kita sepelekan? Nggak juga kan? Deddy Corbuzier pada Hitam Putih justru malah memfasilitasi orang-orang kecil dan orang-orang menengah supaya mereka dapat membagikan pengalaman mereka. Yang sangat aku sayangkan adalah kenapa Timothy pada saat melakukan klarifikasi justru mengatakan hal yang seperti itu. Seakan-akan dia membanggakan dirinya yang sudah memiliki mobil di atas Avanza, sehingga dia lebih berhak mengatakan hal-hal yang sebetulnya sah saja mau dikatakan oleh siapapun gitu. Jujur ini ironis sekali ya kalau misalnya kita mengingat ada statement hukum, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Gayus Tambunan bisa ke Bali, pencuri sandalnya masuk penjara. Apa bedanya terus penilaian seperti ini dengan penilaian yang tadi?
apa bedanya kalau kita menilai opini seseorang dari kekayaannya? Orang yang kaya ngomong akan sangat dihormati. Tapi kalau orang menengah dan orang bawah ngomong hal yang sama, bakal dianggap tai kucing. Kalau menurutku pribadi sih ya, janganlah punya pemikiran, oh dia orang kaya, aku akan dengerin dia. Oh dia orang menengah, orang bawah, aku nggak mau dengerin. Jangan memfilter omongan seseorang pure hanya dari kekayaannya. Boleh dari kekayaan tapi dilihat faktor lainnya juga gitu. Contoh deh, yang barusan kena kasus, yang anaknya foto duduk di depan mobil Rubicon. Masih inget kan? Kalau misalnya orang itu nih yang ngomong, yang bicara soal motivasi-motivasi, yakinkah kalian bisa menerima omongan-omongannya? Dia orang kaya loh. And I really want to say this. It's a shame if you want to change the education system. If you want to be an educator, but you are saying things like that. It's a shame. Kita nggak mungkin punya pemikiran baru. Jadi nggak ada yang original di dunia ini. Apa bener sih nggak ada pemikiran baru lagi di dunia ini? Oke dah, biar gampang kita coba ke dunia fiksi dulu. Anggap sekarang kita ngayal aku ini bisa nemuin sebuah lampu. Ini lampunya. Itu bisa nyala tanpa perlu listrik karena cara kerjanya lampu ini akan menyerap partikel-partikel udara di sekitarnya. Jadi dia ditaruh doang udah bisa nyala gitu. Oke, di sini aku punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku adalah seorang plagiat karena aku hanya meniru konsep lampu? Atau yang kedua, aku adalah seorang inovator karena aku bisa mengubah cara kerja lampu? Atau yang ketiga, aku bisa disebut dengan original creator karena aku membuat lampu bisa bekerja dengan cara yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Ya terus terang ilustrasinya emang agak-agak goblok dan gak masuk akal sih ya. Cuma harapanku adalah supaya kalian bisa mengerti maksudku dengan mudah. Kenapa? Karena aku mau bahas selanjutnya statement dari cuplikan ini. Coba gue tanya, startup apa di Indonesia yang nggak plagiat? Lu sebutin satu yang original, gue sembah lu. Satu pun startup di Indonesia itu nggak ada yang original. Kita mulai dari Gojek. Gojek itu konsepnya dari siapa? Dari Travis Kalanick, Uber. Tokopedia, konsepnya dari siapa? Dari Amazon, Jeff Bezos. Oke, startup Indonesia ya. Nggak usah lah bahas dari contoh lain, kita langsung aja bahas dari Gojek. Gojek ini didirikan tahun 2010, sedangkan Uber sudah ada sejak tahun 2009. Nah, waktu awal didirikan, memang konsepnya sangat mirip dengan Uber. Bedanya mungkin kalau aku nggak salah, Uber itu lebih mengarah ke mobil dan taksi, yang Gojek lebih mengarah ke ojek dan sepeda motor. Nah, tapi kalau kita melihat perkembangan Gojek dari tahun ke tahun hingga sekarang ya, Gojek ini sudah menjadi super app di mana kita bisa pesan makanan. Jadi nggak cuma melulu soal pesan ojek, tapi sudah bisa pesan mobil, bisa pesan Bluebird ya sekarang, bisa pesan makanan, bisa kirim barang, bahkan bisa ngutang pakai pay later. Pertanyaannya di sini adalah, apakah Gojek termasuk plagiat karena dia hanya meniru dari Uber? Atau kedua, Gojek ketika awal didirikan sudah bisa dianggap sebagai inovator karena dia mengembangkan konsep dari Uber, dia mengubah dari mobil dan taksi dan disesuaikan ke Indonesia menjadi ojek dan sepeda motor. Dan kalau kita melihat Gojek saat ini, apakah Gojek sudah bisa disebut sebagai suatu original kreator? Karena dia mengembangkan konsep yang awalnya hanya dari memesan ojek menjadi berbagai macam hal lainnya. Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Kalau contohnya cuma satu kok kayaknya kurang afdol gitu ya. Jadi aku tambahin lagi deh, kita akan bahas game Dota. Dota ini adalah salah satu pionir dari game MOBA. Tapi sebelumnya sudah ada game MOBA yang berjudul Ion of Strife, AOS. Pertanyaannya, apakah Dota adalah plagiat? Oke ya, kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, sebelum Dota sudah ada game yang bernama AOS, Ion of Strife, three-liner game yang bertujuan untuk menghancurkan markas musuh. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat dari konsep game, maka Dota bisa disebut sebagai plagiator karena memiliki konsep yang sama dengan AOS. Namun Dota menambahkan hero-heronya, memiliki passive skill dan active skill, juga menambahkan item-item yang bisa dibeli oleh hero tersebut untuk menambahkan stats dan abilities mereka. Sampai sini, Dota bisa disebut sebagai inovator karena telah merubah konsep hero-hero dan item-item. Namun Dota juga merubah merombak map dari AOS, dan Dota membuat mapnya sendiri di mana ada Neutral Crypts di tengah-tengah, ada Ocean,
dan lain sebagainya, sehingga membuat ketika dimainkan oleh player, gameplay dari Dota ini menjadi sangat dinamis sehingga berbeda dengan AOS. Sampai di sini, apakah Dota hanya sebatas inovator atau mungkin sudah bisa disebut original creator? Kalau menurutku pribadi, Dota ini sudah bisa disebut sebagai produk original karena meskipun konsepnya sama dengan Ion of Strife, namun Dota menambahkan berbagai macam mekanisme yang membuatnya berbeda, sangat jauh berbeda dari Ion of Strife. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi kalau bingung hidup lu kenapa begitu-begitu aja? Karena lu coba inovasi. Gak ada inovasi di dunia ini. Just look at something, see, figure out yourself how to make it better. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, make it better. Find a way untuk modifikasi jadi sedikit lebih baik atau bahkan 10 kali lebih baik. Ya, statement yang kali ini adalah statement dari akhir video yang menurutku sangat lucu dan sangat menggelitik. Kenapa? Karena ada kata-kata inovasi itu gak ada. Yang anehnya selama video klarifikasi sebetulnya yang dia jelaskan adalah konsep dari inovasi itu sendiri yang pada akhirnya disangkal. Padahal jelas-jelas ada amati, tiru, modifikasi dan how to make it better. Yang dua hal ini sebetulnya adalah essence atau komponen ketika seseorang melakukan inovasi. Namun di akhir video justru kata-kata inovasi ini ditolak, dibilang nggak ada. Dan yang di-embrace, yang diutarakan adalah jadilah seorang plagiat. Seakan-akan konsep amati, tiru, modifikasi dan how to make it better ini adalah konsep dari plagiat. Why? Kenapa kok maknanya jadi digeser sejauh itu gitu tuh? Kenapa menurut gua? Jadi seorang plagiat atau jadi seorang copycat itu bisa membawa hidup kalian ke lebih baik. Maka dari itu, gue pengen sebenarnya ngasih tahu kalian bahwa untuk kalian bisa sukses, untuk kalian bisa lebih step up di hidup, jadilah seorang plagiat. Apakah sebenarnya salah? Mau jadi investor, mau jadi content creator, mau jadi bahkan pebisnis untuk jadi seorang plagiat. Bang bingung kan cara mulai bisnis gimana caranya? Ini gue akan ajarin di sini dengan jadi seorang plagiat. Lo akan jadi super duper amat kaya dengan jadi seorang plagiat laundry. Jadi di sini kesimpulan gue adalah gak ada salahnya untuk jadi plagiat. Gue nggak malu dengan jadi seorang plagiat dan gue bangga menjadi seorang plagiat. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri di klip-klipnya ini bahwa selalu ada kata-kata jadilah seorang plagiat, banggalah menjadi seorang plagiat, gak ada salahnya menjadi seorang plagiat, yang itu diulang-ulang seakan-akan plagiat ini menjadi sesuatu yang baik. Padahal konsep yang dibahas selama video itu bukan konsep plagiat, tapi konsep inovasi. Gak paham lagi deh. Ya, jadi setelah sekian panjang lebar membahas video klarifikasi ini, ada 3 poin utama yang bisa disimpulkan. Yang pertama adalah soal plagiarisme, bahwa tindakan plagiat itu bukan hanya melulu soal kesamaan, namun lebih mengarah apakah konten yang digunakan itu diakui sebagai milik pribadi atau tidak. Yang kedua soal opini. Ya, jangan hanya menilai opini seseorang dari latar belakang kekayaannya saja. Karena bisa saja orang ini adalah orang kaya dan dia menyampaikan hal-hal motivasi-motivasi. Tapi jangan-jangan orang ini adalah figur. Siapa tahu nih. Dan yang ketiga adalah soal inovasi dan plagiat. Jadilah seorang inovator yang berinovasi. Dan janganlah menjadi seorang plagiat. Karena plagiat dan inovasi adalah 2 hal yang berbeda dan inovasi itu ada. Kesimpulan barusan telah menjadi akhir dari video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan untuk kalian yang memiliki opini-opini atau hal-hal yang mungkin masih ingin disampaikan setelah menonton video ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Mungkin kalian bisa berdiskusi dengan penonton lain dan menemukan jawabannya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.